Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga fiktif, 78 makam ulama dan wali di Wonosobo dibongkar. 10 bakal pasangan calon kepala daerah dari 3 kabupaten dan 1 kota di Jawa Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Diduga terlibat korupsi, puluhan warga Pati tuntut Kepala Desa Winong mundur dari jabatannya. Sepuluh bakal pasangan calon kepala daerah dari 3 kabupaten dan 1 kota di Jawa Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Soraji, Tirtonegoro, Klaten. Pemeriksaan kesehatan melibatkan 31 dokter spesialis, subspesialis, serta 1 psikolog. Satu persatu bakal calon kepala daerah dari 3 kabupaten dan kota madya di Jawa Tengah menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Ada 20 sampai 22 item tes kesehatan yang akan dijalani, meliputi narkotika, psikologi, pemeriksaan jantung, paru, hingga USG abdomen. Ada 4 daerah yang bekerja sama dengan RS Suraji untuk tes kesehatan, yaitu KPU Klaten, Purworejo, Temanggung, dan KPU Kota Magelang. Tes kesehatan ini melibatkan 31 dokter dan 1 psikolog. Dari Kabupaten Klaten ada 3 paslon. Kemudian dari Purworejo 2 paslon. Dari Temanggung ada 3 paslon dan dari Kota Magelang ada 2 paslon. Dan, kita melibatkan 31 dokter spesialis dan subspesialis yang ada di rumah sakit ini. Dan 1 psikolog tentunya. Tes kesehatan ini sebagai syarat bakal calon kepala daerah maju pada pilkada serentak. Mereka harus sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika. KPU akan mengkaji secara akumulatif jika ada calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat tersebut. Apabila salah satu tidak terpenuhi, ya akan kita lihat karena ada 20 item ya. 1-2 mungkin lemah, yang lain nanti secara akumulatif akan kami pertimbangkan. Pemeriksaan kesehatan ini berlangsung selama 3 hari. Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro menjadi salah satu rumah sakit yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan para calon kepala daerah. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Mengantisipasi pelanggaran dan kecurangan dalam Pilkada 2024, Bawaslu Boyolali meluncurkan peta kerawanan pemilihan 2024. Bawaslu mencatat isu netralitas dan potensi pemungutan suara ulang masuk kategori kerawanan tinggi. Kerawanan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Bawaslu Boyolali meluncurkan peta kerawanan pemilihan 2024. Hal itu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu 2022 dan pelaksanaan pemilu Februari lalu. Bawaslu membagi kerawanan pemilu dalam sejumlah tahap, mulai dari pencalonan, kampanye, pungutan hitung, dan rekapitulasi dengan tingkat kerawanan tinggi, sedang, dan rendah. Kerawanan tinggi berkaitan dengan pungutan hitung dan logistik berupa pungutan suara tertukar yang kemudian menyebabkan pemungutan suara ulang. Tercatat di Boyolali ada 6 TPS yang menggelar pemungutan suara ulang pada pemilu Februari kemarin. Mengantisipasi hal itu, Bawaslu memperkuat pengawasan partisipasi masyarakat, desa, dan kelurahan. Pihaknya juga meminta KPU memberikan pembekalan untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat bawah. Kerawanannya yang sebenarnya kemarin diasumsikan menjadi relatif tinggi ternyata rendah. Nah, ini kita tentu bersyukur bersama. Tetapi kan tahapan pemilu ini melalui tahapan yang banyak kan, tahapan pilkada itu tahapannya juga banyak. Sehingga ini bagian dari antisipasi karena memang setiap penyelenggara, setiap peserta itu kan mempunyai hak untuk menceketakan. Makanya ini bagian dari kita memitigasi. Dengan memitigasi ini saya kira kalau di internal kami itu akan muncul satu kesiapan
kesiapan lebih untuk lebih mempersiapkan diri manakala kemudian proyeksi-proyeksi dugaan pelanggaran maupun sengketa itu muncul, Mas. Peneliti dan penggiat pemilu yang hadir dalam sosialisasi ini menyebut jika Pilkada Jawa Tengah menjadi zona merah kerawanan karena adanya perang bintang untuk kandidat tingkat provinsi. Hal itu juga menimbulkan kerawanan adanya cawe-cawe aparatur penegak hukum dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Pihaknya juga menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara. Gini, apapun yang terjadi, elektoral itu mempunyai efek ke ekonomi. Ini harus dipastikan. Kalau pecah, maka yang rugi masyarakat Jateng sendiri. Maka yang rugi adalah masyarakat Boyolali sendiri. Apalagi ikut-ikutan dalam masalah seperti itu. Maka harapannya posisi masyarakat apa? Ya sebagai pemilih yang baik. Di Jateng apakah dua-duanya di salah satu ini siapa yang kira-kira mampu visible mewujudkan mimpi Jawa Tengah itu seperti apa? Atau siapa di antara dua kandidat yang ada di Boyolali yang kira-kira mampu misalnya menciptakan PAD-nya naik lah kira-kira demikian gitu. Harapan masyarakat kan di sana. Kerawanan yang sering muncul dalam pemilu atau pilkada adalah politik uang menjelang pelaksanaan pungutan suara. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Harga komoditi cabai dan sayur di pasar pagi Kota Tegal turun drastis hingga 70%. Pedagang berharap turunnya cabai dan sayur mayur dapat kembali mendorong daya beli masyarakat. Ada kabar gembira. Harga cabai dan sayuran di pasar pagi Kota Tegal yang semula mahal kini merosot tajam. Harga cabai rawit misalnya. Cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp90.000 sampai Rp100.000 per kilogram, kini harganya Rp35.000 per kilogram. Harga cabai keriting merah Rp30.000 per kilogram dari semula Rp40.000 per kilogram. Cabai hijau besar turun setengah harga, dari Rp60.000 per kilogram, kini hanya dijual Rp30.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga sayur juga turun. Seperti tomat yang semula seharga Rp12.000 per kilogram kini dijual Rp7.000 per kilogram. Daun bawang dijual Rp8.000 per ikat, padahal sebelumnya harga daun bawang Rp20.000 per ikat. Turunnya harga cabai dan sayuran terjadi sejak 2 hari terakhir. Disinyalir, turunnya harga cabai dan sayuran disebabkan meningkatnya pasokan dari berbagai daerah. Kayak rawit merah, cabai keriting, cabai besar pada turun, sayur-sayuran juga pada turun semua. Faktor apa ibu harga pada turun? Mungkin pada panen ya. Kalau bilang faktor cuaca lagi nggak menentu. Mungkin pada panen, Mas. Pedagang berharap penurunan harga komoditi cabai dan sayur bisa mendorong gairah daya beli masyarakat. Angger ginjal lesi sehat. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Atap ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri 4 Sambi, Sragen ambruk Minggu dini hari. Akibatnya kegiatan belajar mengajar terpaksa dialihkan ke ruangan lainnya, salah satunya ke area parkir sekolah. Ambrol, beginilah kondisi genteng dari salah satu ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri 4 Sambi, Kecamatan Sambirejo, Sragen. Reruntuhan kayu berserakan, runtuhnya atap genteng sekolah karena kayu telah lapuk termakan usia. Rusaknya salah satu ruang kelas ini membuat aktivitas belajar mengajar untuk kelas 2, 3, dan 4 harus berpindah tempat. Untuk kelas 2 dan kelas 3 belajar di perpustakaan dan musola, sementara kelas 4 terpaksa belajar di area parkir sekolah. Meski salah satu siswa senang bisa belajar di area terbuka, ia tetap merasa tidak nyaman karena terganggu dengan kebisingan suara dari kelas lain. Kelas 4. Lagi belajar di mana? Di kelas. Tempatnya di mana? Parkiran. Di parkiran. Terganggu sih sama kelas 2 berisik. Oh, berisik ya. Iya. Pengennya di ruangan kelas sendiri ya.
Ambrolnya atap ruang kelas ini terjadi pada Sabtu September dini hari. Tak hanya ruang kelas ini, ruang kelas lain juga dalam kondisi mengkhawatirkan. Total ada 4 ruangan yang harus diperbaiki. Sementara yang sudah betul-betul roboh itu 1 ruangan, Pak, ruang kelas 2 itu. Tetapi untuk yang ruangan yang lain juga sudah mengkhawatirkan juga. Semuanya ada sebetulnya 4 ruang itu, Pak. Nanti kalau sudah jam 10 lebih itu memang kalau anak-anak saya yang kelas 4 ini sementara untuk saya ajak belajar di luar karena udaranya terlalu panas, kurang ventilasinya karena terhalang oleh gedung juga sehingga kurang nyaman. Ruang kelas yang ambrol dibangun pada tahun 2012 lalu. Atas kondisi ini pihak sekolah telah melaporkan kejadian ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen. Sekolah berharap dinas terkait dapat segera melakukan perbaikan agar proses belajar di sekolah kembali berjalan lancar. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.